Assalamualaikum Pak Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum merutinkan surat Yasin setelah maghrib, Al-Mulk setelah Isya, Al-Waqiah dan Ar-Rahman setelah duha? Nuhun Pak Aam. Ya, bagaimana hukum merutinkan bacaan Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan surat-surat tertentu di waktu-waktu tertentu? Pertama, kita sepakati dulu. Yang namanya baca Quran itu adalah ibadah. Itu kita sepakati dulu. Karena kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu Al-Quran. Fa innaha ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaanmu terhadap Al-Quran itu akan jadi penolongmu di hari kebangkitan nanti. Hari di mana la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana simbol-simbol kemuliaan sudah tidak berguna. Jelaslah bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Bahkan kata Nabi, kalau kamu membaca Alif Lam Mim, kamu mendapatkan pahala bukan dari satu ayat, tapi dari setiap huruf. Nah, itu yang harus kita sepakati, bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Ya. Nah, kemudian ternyata kalau kita baca hadis secara banyak gitu, setiap surat itu ada keutamaan. Surat Yasin ada keutamaan, Al-Kahfi ada keutamaan, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya sahabat-sahabat tercinta, semua surat itu ada keutamaan. Tapi yang disayangkan, kita hanya mengambil beberapa surat saja. Yang populer Yasin, Al-Kahfi, Al-Waqiah, Ar-Rahman, itu yang populer. Padahal Al-Baqarah punya keutamaan, ya, Ali Imran punya keutamaan. Kalau sahabat-sahabat di rumah punya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang menjadi rujukan para ahli tafsir kalau mau menggunakan pendekatan tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Itu cara yang paling aman. Menafsirkan Quran dengan sunnah Rasul dan menafsirkan Quran dengan qaulus sahabah. Makanya ini merupakan bentuk tafsir bil ma'thur. Coba Anda baca tafsir itu, akan tampak sekali. Setiap kali dibahas satu surat, maka diungkap dalil-dalil tentang keutamaan surat itu. Ya, jadi semua surat itu punya keutamaan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat tercinta, ketika Anda membaca Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, seluruh keutamaan itu Anda sudah ambil. Seluruh keutamaan itu Anda ambil. Tapi kalau Anda menghususkan cuma Yasin saja, berarti cuma keutamaan Yasin. Kalau Anda menghususkan Ar-Rahman saja, berarti cuma keutamaan Ar-Rahman saja. Al-Waqiah, keutamaan Al-Waqiah. Kenapa gitu? Anda tidak baca seluruh keutamaan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Kenapa Anda tidak begitu gitu? Ya. Nah, karena Anda terjebak dengan informasi-informasi yang sepenggal. Ya, kata orang Sunda, digeder we Yasin ta. Seolah-olah Quran yang jumlahnya 114 itu cuma Yasin saja. Bahkan Qur'annya itu yang lecek bagian Yasin, yang lecek itu bagian Ar-Rahman, yang lecek itu bagian Al-Waqiah. Yang lainnya benar-benar lembaran-lembaran itu utuh dan bersih. Ya. Nah, jadi saya ingin luruskan dulu sahabat-sahabat sekalian. Yuk kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Karena sesungguhnya seluruh surat itu ada keutamaannya. Begitu. Ada keutamaannya. Ya. Nah, kalau ada orang yang saya mah lebih suka Yasin, saya mah lebih suka Al-Waqiah, ya silahkan saja. Anda mau baca kapanpun,
sesuai yang Anda suka silahkan. Tapi saran saya, yuk kita baca Quran itu semua gitu loh. Misalnya malam Jumat Anda Yasin, ya malam Jumat berikutnya kenapa tidak surat lain gitu loh. Ya, surat An-Nisa kan? Supaya ambil dapat keutamaan surat An-Nisa. Surat Ali Imran kan? Ya kan? Surat Al-A'raf kan? Sehingga semua keutamaan Anda ambil gitu loh. Kalau duha sekarang Anda baca sebut saja Ar-Rahman, oke. Duha besok cobalah tambah jangan Ar-Rahman saja. Coba baca surat Al-Ahzab misalnya. Coba baca surat An-Nur misalnya. Kan Anda nanti dapat semuanya gitu loh. Jadi memang kita ini menjadi korban informasi yang parsial. Jadi kita ini menjadi korban informasi yang parsial, sehingga seolah-olah keutamaan itu hanya ada di Yasin dan surat-surat tertentu gitu ya. Catat, saya tidak menyalahkan yang tiap malam Jumat baca Yasin. Saya tidak salahkan, memang ada dalilnya. Yang baca Al-Kahfi tiap malam Jumat, ya ada dalilnya gitu kan. Nah, tapi maksud saya itu dalil-dalil parsial. Coba Anda baca dalil keutamaan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, semuanya itu ada keutamaannya gitu teman-teman sekalian ya. Nah, jadi jawaban saya adalah yang paling afdol Anda baca seluruh surat di setiap kesempatan secara bertahap, latar kabun natobakon antoba, karena kamu akan meningkat setahap demi setahap ya. Apakah hari ini Al-Baqarah, besok Ali Imran, dan seterusnya, sehingga 30 juz tamat. Ulangi lagi dari awal sampai tamat, sehingga seluruh keutamaan itu Anda dapatkan. Itu menurut saya yang paling afdol, tanpa bermaksud mengatakan salah. Saya tidak menyalahkan yang membaca surat-surat tertentu di malam tertentu, di hari tertentu, di situasi tertentu. Saya tidak menyalahkan. Tapi menurut saya itu informasi yang parsial. Hanya dibesar-besarkan bagian itu. Padahal coba lihat, seluruh surat itu punya keutamaan. Dan jangan lupa, Quran yang diturunkan kepada Nabi itu 30 juz, 114 surat. Kenapa kita hanya berada di surat-surat secara parsial? Itu saja yang harus dikritisi sahabat-sahabat sekalian. Oke ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.